Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian, anak-anak sekalian? Semoga kalian dan kita semua senantiasa mendapatkan nikmat kesehatan, keamanan, dan juga senantiasa diberi perlindungan oleh Allah SWT dari segala penyakit maupun wabah yang sedang marak terjadi di tempat kita ini. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan memberikan ringkasan materi dari bab yang sudah kita lalui, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Namun sebelumnya Ustadz ingatkan agar kalian semakin bersemangat, karena insya Allah tidak lama lagi kita akan melalui tahapan penilaian akhir semester. Jadi mohon untuk persiapan, kesungguh-sungguhan dalam belajar, dan juga kalian semua untuk melengkapi tugas-tugas yang telah disampaikan oleh para ustadz di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan sampaikan sedikit ringkasan dari materi yang sudah kita pelajari bersama. Rangkuman dari interaksi sosial dan lembaga sosial. Yang pertama, tentang interaksi sosial. Bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Bisa dikatakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok manusia. Yang mana proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi tadi melakukan dua hal, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kalau hanya kontak sosial saja, belum ada komunikasi, maka tidak akan terjadi proses sosial, dalam hal ini interaksi sosial. Namun yang paling dominan, paling pokok adalah komunikasi. Karena tanpa kita kontak pun, jika kita sudah bisa berkomunikasi, entah lewat media HP, lewat WA maupun Telegram dan seterusnya, itu sudah dikatakan terjadi interaksi sosial meskipun tidak saling berdekatan, tidak saling terjadi kontak fisik. Jadi syarat utama dari proses interaksi adalah adanya komunikasi. Proses dari interaksi sosial ini ada yang dikatakan proses asosiatif, yaitu apabila seorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Ini ada tiga bentuk ya. Kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kemudian ada juga proses yang disosiatif. Terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini juga ada tiga, ada kompetisi, kontravensi, maupun pertentangan. Jadi saya ulang lagi, untuk proses sosial, ini ada yang asosiatif dan disosiatif. Asosiatif ini cenderung pada persatuan pandangan. Adapun disosiatif ini mengarah kepada konflik atau merenggangkan solidaritas kelompok. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma. Sesuai dengan kekuatan mengikatnya, itu ada 4 tingkatan norma. Yang pertama, cara atau usage, kebiasaan atau voice, tata kelakuan atau mores, dan adat istiadat atau custom. Bisa kalian cek kembali pada pembahasan tentang 4 tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya yang ada di masyarakat. Tentu kalian sudah pernah mempelajarinya, dan juga di buku paket pun kalian bisa membacanya.
Interaksi sosial yang terjalin secara berpola akan menghasilkan lembaga sosial. Oleh karena itu, interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Yang mana lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Jadi tujuan dari lembaga sosial ini untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Tanpa ada lembaga sosial mungkin tidak akan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ada lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga yang pernah kita pelajari kemarin, ekonomi, lembaga politik, dan seterusnya itu. Kalian bisa kembali melihat-lihat pembahasan tentang jenis-jenis lembaga sosial yang pernah kita pelajari bersama. Fungsi dan peran lembaga sosial di masyarakat untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar tiap-tiap anggota masyarakatnya. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia tadi. Jika tidak, maka kehidupan masyarakat akan sulit terkendali dan timbul kekacauan, ketidakmerataan, dan lain-lainnya. Yang ini semua nanti akan menjurus pada perpecahan. Inilah anakku sekalian, ringkasan materi dari pembahasan kita kemarin. Sekali lagi kita sampaikan bahwa PAS sudah semakin dekat dan tentunya dengan segala keterbatasan yang ada yaitu lewat media online tentu tidak semaksimal kalau kita bisa bertatap muka di kelas. Termasuk tugas-tugas juga setelah kita cek masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan berikan tugas dengan mengerjakan soal dan juga di pertemuan terakhir itu akan kita sampaikan kisi-kisi dari soal ujian penilaian akhir semester di semester ganjil atau semester pertama ini. Harapannya kalian semua bisa mengerjakan soal dengan baik, benar, bisa tuntas, tidak perlu pakai remedi karena remedi juga nggak bisa. Dengan keterbatasan sekarang ini, remedi nggak bisa dilakukan secara maksimal. Sehingga kalian dituntut untuk betul-betul ketika nanti mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh, nggak usah tergesa-gesa. Yang penting pelan namun dikerjakan dan bisa benar semuanya sehingga nilainya pun juga akan maksimal. Sekali lagi Ustadz ingatkan agar kalian senantiasa bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan penilaian akhir semester. Semua mata pelajaran yang sudah disampaikan para Ustadz hendaknya kalian kembali ulang. Dan juga yang paling pokok adalah kalian juga memperbanyak doa. Semoga kita semua diselamatkan dari pandemi ini. Dan juga pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa melalui pembelajaran luring atau tatap muka. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Tetap semangat, jaga kondisi. Sekian, mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu kembali di pembelajaran ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.